Episode 11 kita punya cerita. Masih bareng gue Daniel dan Yoga di sini. Oke, kalau di episode 10 kemarin kita udah ngobrol sama salah satu software engineering di Tokopedia. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang bekerja di bidang energi terbarukan. Dia ini kerja di salah satu perusahaan milik negara atau biasa kita sebut BUMN. Nah iya, sudah ada Rijal Faki dari Marin Benua Sanggaran Denpasar, Bali. Halo Rijal. Halo Rizal. Halo Mas Daniel, halo Mas Yoga. Selamat datang di Kita Punya Cerita. Terima kasih Jal udah menyempatkan waktunya. Terima kasih kembali. Ya, jadi ngomong-ngomong zona waktu kita ini berbeda ya. Karena Rijal di Bali, gue sama Yoga di Jakarta. Jadi selisih 1 jam ya Jal? Iya, 1 jam lebih cepat nih di sini. Udah agak siangan, agak cerah. Membahana lah pokoknya. Gimana kabarnya Jal? Alhamdulillah sehat-sehat. Terus kebetulan kalau aku sih beruntungnya malah ketika di Bali ini ya, itu kayak lebih oke aja sih. Mendukung lah warga-warganya untuk penetapan protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan sehari-hari di Bali ini dibandingkan dengan Surabaya lah ya, yang udah masuk zona hitam. Iya, zona hitam. Iya. Katanya Bali termasuk bagus menerapkan PSBB nggak sih? Kalau di sini tuh untungnya memang ya itu tadi didukung sama masyarakat yang pada nurut untuk mengikuti peraturan, kemudian memang dari beberapa lokasi yang penyedia jasa gitu kayak misal mall, terus tempat-tempat nongkrong, mereka juga menetapkan kalau adanya misal screening orang, entah itu pengecekan suhu, harus pakai hand sanitizer sebelum masuk. Itu dari merekanya sendiri juga tidak menyediakan misal untuk tempat-tempat dine in harus semuanya rata-rata harus take away gitu kalau misal mau makan, ataupun misal disediakan dine in di situ cuma dengan ada pembatasan misal jumlah orangnya sekian. Tertib sekali bersama. Oke Zal, ini kan kamu kan kerja di Pertamina ya, itu kerjanya di bagian apa? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman biar yang belum tahu ini agak punya informasi gitu tentang Pertamina. Oke, siap. Jadi di Pertamina ini kan ada banyak direktorat nih. Nggak usah aku sebutin satu-satu lah ya. Langsung aja aku masuknya ke Direktorat Pemasaran Retail, di mana di bawahnya itu dia menaungi beberapa marketing operation region mulai dari 1 sampai 8. Kebetulan aku dapatnya di region 5 yang melingkupi wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara termasuk NTB dan NTT. Nah, di bawah marketing operation region 5 ini ada banyak fungsi lagi. Fungsi ini aku sebut fungsi ini tapi secara umum ini dikenal sebagai divisi ya. Tapi paling enak sih nyebutnya di sini fungsi. Nah, kebetulan dapatnya di fungsi Merin. Di fungsi Merin ini tuh yang support di operasional juga. Jadi yang ada di lokasi-lokasi. Kalau aku handlingnya di bagian mengenai penerimaan kapal dan mengenai sarana di pelabuhan sih. Jadi yang untuk menunjang ke teman-teman yang ada di terminal, mereka kan mau menerima minyak dari kapal nih. Nah, sebelum untuk melakukan proses itu, kitanya yang melakukan eksekusi awal, baru nanti dilanjut sama mereka. Oh gitu. Jadi tadi tuh pemasaran ya? Selain pemasaran ada apa lagi Jal di Pertamina itu? Ada macam-macam. Ada yang internal audit, pemasaran korporat, ada logistik, supply chain, infrastruktur, ada pengolahan, ada hulu. Secara umum tuh klasifikasinya kalau kita memperkenalkan ke orang-orang yang mayoritas banget gitu, itu ada 3 bagian. Ada hulu, pengolahan atau refinery, sama pemasaran ini tadi. Oke. Bedanya hulu sama pengolahan apa nih? Kalau dari hulu sama pengolahan sendiri tuh, si hulunya ini tadi tuh dia lebih ke mencari sumber daya mineral nih, cari ujung-ujungnya, misal tempat untuk sumur minyaknya itu di mana, cari yang benar-benar minyak mentah itu posisinya di mana. Bahkan sampai nggak cuma di Indonesia aja sih hulu ini, ada yang ke luar negeri juga, salah satunya di Algeria. Terus kalau bedanya sama kilang tuh, ketika hulu mencari sumber minyaknya, kalau kilang atau pengolahan atau refinery unit ini tadi tuh yang mengolah minyak yang sudah dicari oleh hulu untuk diproses menjadi sebagai minyak yang siap untuk dijual, kayak modelnya premium, pertama, biosolar, dan macam-macam itu tadi sih.
mengolahnya di tempat yang sama dengan hulu atau beda nih? Beda. Kalau misalnya hulu tuh dia ada dua, onshore sama offshore. Offshore itu yang di tengah laut, lepas pantai. Kalau onshore tuh yang di darat kayak misalnya di Cepu, kayak gitu. Terus di Jawa Barat juga ada beberapa yang di darat. Kemudian kalau yang kilang tuh Indonesia memang cuma ada 6 refinery unit aja yang aktif, mulai dari refinery unit 2 sampai refinery unit 7. Jadi di Indonesia tuh ada 6 yang istilahnya tuh buat mencari sumber-sumbernya itu ya? Untuk mencari sumbernya tadi di hulu, untuk mengolah yang didapat dari sumber itu kilang itu ada 6 pengolahan. Oh gitu. Iya. Oke, pengolahannya ya. Iya, refinery unit ini tadi. Terus sekarang Jal di pemasarannya yang mendistribusikan dari setelah diolah ke SPBU gitu Jal? Iya, jadi kalau di pemasaran sendiri di sini proses bisnisnya adalah kita meneruskan yang telah dikerjakan oleh kilang atau refinery unit. Mereka sudah menciptakan produk-produk BBM yang siap dipasarkan nih. Nah, produk BBM itu nanti ditransfer ke tempat kita dalam bentuk lewat kapal atau lewat pipa, pipeline gitu. Nanti dikirim ke kita itu. Nah, kita tuh ada penimbunan, tangki timbun itu biasanya di situ masuknya ke dalam kantor yang namanya terminal. Biasanya fuel terminal atau integrated terminal. Nah, di terminal itu tadi ya dalam bentuk tangki timbun yang besar-besar masih disuplai lagi ke terminal yang lain. Jadi kayak misalnya di Tuban atau di Jakarta, Surabaya gitu kan terminal-terminal yang besar tuh. Nah, tidak serta-merta tuh dari situ langsung didistribusikan ke SPBU, tapi bisa jadi itu hanya transit. Terus masih dikirim lagi ke tempat-tempat yang lebih kecil, lebih pelosok lagi. Nah, baru nanti dikirim ke SPBU melalui mobil tangki yang ada di terminal itu tadi sih. Biasanya ada tulisan penumpang dilarang menumpang gitu ya. Ya, itu. Ya, terus kan penasaran nih aku kan biasanya di badan jalan, pinggir jalan itu kan kayak ada pipa Pertamina. Nah, itu tuh kamu tahu nggak sih itu tuh emang buat mendistribusikan BBM gitu ya Jal, dari dalam tanah itu? Dari pusat. Iya, kalau yang saat ini aku ngerti tuh yang cukup besar tuh pipanya tuh dari Tuban ke Surabaya sama ada dari juga Cilacap ke Yogyakarta atau Rewulius sama ke Boyolali tuh. Itu ngelewatin rumahku soalnya beberapa waktu yang lalu tuh ini sempet kayak ada penambahan atau kayaknya penambahan pipa dari Pertamina gitu. Jadi di depan rumahku kayak dikeduk gitu, terus ya untungnya sih nggak lama banget sih, soalnya kan kalau gitu kayak akses mobil dan usaha-usaha yang pinggiran jalan jadi ini kan susah. Untungnya sih cepet, terus ya dia udah dikeduk. Biasanya gitu pipanya khusus untuk produk-produk tertentu sih. Jadi dia multi produk. Satu pipa tuh bisa campur antara solar, premium, pertamax tuh dikirimnya di situ. Tapi nanti ibaratnya yang sekat antara solar sama premium nanti itu dijadikan kayak produk yang dimasukkan ke tangki timbun khusus. Nanti kita lakukan pengujian, bisa masuk ke spesifikasi yang premium atau solar nantinya kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak pipa sih. Gitu. Cairannya itu bisa dipecah-pecah lagi gitu. Iya. Jadi tapi ngolahnya bukan di SPBU kan? Bukan. Yang diolahnya ketika di terminal-terminal kayak gitu tadi. Jadi nanti ibaratnya ini produk yang off spec yang dia sebagai pembatas antara produk 1 dan produk 2 itu masuk ke tangki timbun khusus namanya feedstock kalau kita lebih mengenal. Nah, itu nanti diuji lagi oleh pihak laboratorium untuk dimasukkan ke dalam produk. Misal, cocoknya premium berarti nanti dicampur sama premium. Jadi bukan sebagai kerugian tapi masih bisa dimasukkan ke dalam produk yang akan dijual. Cuma khusus untuk aftur nggak bisa lewat pipa karena aftur kan untuk penerbangan ya. Nah, kalau aftur nih wajib lewat kapal karena kalau lewat pipa dia nggak bisa dicampur dengan produk lain. Lah bayangin aja kalau pesawat ada masalah apa-apa mau berhenti di mana, di atas. Iya. Di Mati semua dong, Pak, di gitu. awan. Berarti tuh misal nih SPBU di depannya ada pipa Pertamina. Berarti tuh SPBU itu nggak dapat BBM dari pipa itu ya? Enggak. Karena dia harus diolah dulu. Kirain tuh karena depannya ada pipa Pertamina jadi otomatis kan biasanya di SPBU ada kayak yang bundaran-bundaran kayak sumur yang warna merah, kuning, biru. Kirain tuh dia langsung masuk dari pipa ke situ langsung dapat BBM-nya. Kalau pipa tuh biasanya dari pengolahan atau terminal satu ke terminal lain. Cuma untuk pengiriman ke SPBU-nya tetap lewat mobil tangki semuanya. Oke. Nah, kalau ditarik ke belakang nih Jal,
kenapa sih dulu tertarik buat melamar di Pertamina? Apa yang jadi pertimbangan pada saat itu gitu? Aduh, susah juga nih. Dulu tuh sebenarnya basicnya tuh bukan pengen ke Pertamina sih, malah ini cuma Oh coba-coba gitu. doang. Wow, Jadi coba-coba. ya dulu tuh awalnya kan memang basicnya kuliah tuh selektif banget ya akunya. Heeh. Milih ke elektro dulu di Surabaya Iya. daftar kuliah itu juga ngambilnya Mm. elektro. Di Jogja juga cuma elektro. Udah Mm-mm. keterima kuliah yang di Jogja elektro nih. Kebetulan memang di Mm. semester 1 ada ikatan dinas gitu loh dari salah satu BUMN kelistrikan gitu loh, perusahaan sebelah ya. Mm. Nah, Iya. ada kelas kerjasamanya. Kebetulan memang ya kita mikirnya, nah mumpung ada peluang untuk mendaftar kerja kapan lagi dicoba Iya tuh. benar. Memang beruntungnya di situ lolos sampai tahap akhir, akhirnya tergabung dalam mahasiswa kelas kerjasama. Cuma Mm-mm. di situ aku mikirnya udah nggak mikir buat daftar-daftar lagi. Ya udah kita fokus tuh ke satu perusahaan itu, bahkan sampai magang di semester 6 yang kita wajib selama 5 sampai 6 bulan tuh ya wis aku fokus bener-bener ke perusahaan kelistrikan itu tadi. Nah, sayangnya pas selesai semester akhir kita udah selesai ngerjain yudisium, udah kita tinggal nunggu wisuda. Kan kalau di kelas kerjasama kita wajib juga untuk MCU ulang tuh di tahap akhir sebelum memasuki Oh, prajabatan. iya. Nah, di situ kebetulan di Pertaminanya juga buka rekrutmen. Aku sebenarnya nggak pengen untuk daftar. Cuma dari keluarga tuh banyak yang bilang, cobalah, cobalah. Nah, aku tuh sampai saking bingungnya tuh bener-bener ngeyel gitu loh. Udah yang di listrik aja toh juga basicnya listrik. Tapi Iya. akhirnya Mm-mm. nyoba-nyoba nih seleksi. Nah, kok yang di Pertaminanya ini pengumumannya lebih dulu daripada yang BUMN sebelah. Oh gitu ya. Mm-mm. Ya udah mau nggak mau kan mikir agak lama, stres tuh sampai 2 Ya. minggu apa ya. Asam lambung itu bingung mau milih yang mana. Gila. Nah, karena dengan beberapa pertimbangan ada plus minusnya juga dan aku mikirnya ya wis lah nggak apa-apa ngorbanin yang ilmu masalah listrik tadi toh juga ketika Ya. masuk ke Pertamina nggak cuma membahas tentang minyak juga tapi ada proses bisnis lain yang di luar tentang unsur-unsur kimia atau ya udahlah milih untuk daftar ke Pertamina ini tadi. Mm-mm. Oke, Mm. berarti dengan penuh pertimbangan ya kamu memilih Hmm, Pertamina. Mm-mm. Oke. Pilihan yang sulit sih sebenarnya kalau di posisi Rijal juga. iya. Itu kan berarti pilihan orang tua ya, Jal? Awalnya tuh orang tua memilih untuk ke Pertamina. Cuma kalau aku mikirnya Ah, lagi dengan pertimbangan yang ritme kerja yang bermacam-macam kan sebelumnya memang pernah magang di perusahaan yang sebelumnya tuh di BUMN Mm-mm. satunya yang listrik kan. iya. Mm-mm. Ngerti ritme kerjanya macam-macam dengan pertimbangan banyak akhirnya aku milih ke Pertamina aja sih. Ya walaupun Oke. korbannya adalah aku harus meninggalkan ilmuku elektro dengan mempelajari hal-hal yang baru di sini. Cuma kalau hal-hal seperti itu ibaratnya ya kita bisa belajar lagi toh juga dengan Iya, kan bener. kita nggak pernah berhenti untuk belajar gitu loh sampai Mm-mm. kapanpun. Ya. Serius Iya, amat dah pokoknya. gila Rijal bisa serius nih. Tapi bener. Iya. Tapi intinya apa ya? Ya semuanya sama-sama baik. Tinggal setiap orangnya kan beda-beda. Ada yang cocok di A, ada yang cocok di B gitu. Jadi bukan berarti salah satunya jelek atau gimana. Iya. Kadang pun di satu perusahaan pun kita udah menilai oh perusahaan ini bagus. Tapi ternyata di setiap subbagian di lingkungannya pun beda-beda gitu. Jangankan di lingkungan, kadang di setiap ruangan aja punya culture yang berbeda-beda juga gitu. Iya. Entah teman kerja kita yang serius banget atau yang terlalu asik sendiri dan lain sebagainya. Jadi intinya tuh kalau menurutku pribadi ya kita harus siap ditempatkan di mana aja kita berada Bener tuh. gitulah. Siap ditempatkan di mana aja dan ini belum setahun sudah 3 tempat, 2 provinsi Wah, ya. 3 tempat pindah. Jal. Iya. Mantap. Gila. Di Bali semua tapi? Di Oh, Bali semua. tidak, Pak. Satunya lagi di NTT. Wow. Di Kupang. Gila. Nggak tahu Emang sih. kalau di fungsi-fungsi lain tuh memang dari rotasinya cukup lama ya, tapi nggak tahu kalau di fungsiku ini jadi kan maksimal di satu lokasi tuh kadang cuma 2 tahun aja kan. Mm-mm. Nah, yang nggak taunya tuh kemarin kayak aku tuh kayak rotasinya sama manajer tuh diputer-puter cepet gitu loh. Awalnya tuh bulan Mei sampai bulan Juni di Manggis, Bali Timur, terus habis Ya. itu Juli atau Agustusan tuh diminta pindah lagi, tiba-tiba keluar surat penugasan ke Kupang. Bukanya tuh antara seneng sama sedih ya.
Iya, Bisa iya. jalan-jalan ke sana, bisa ngerti sana, cuma kok tambah jauh dari rumah, cuma ya wis lah. Terus Ya abis wis itu lah. November kemarin keluar lagi. Alhamdulillahnya kok dapat di Denpasar, ke tempat yang enak sih. Iya, iya. Oh, berarti emang di rolling-rolling gitu ya kalau Pertamina itu, Jal? Iya, jadi Kayaknya memang hampir semua BUMN kayak gitu mungkin ya. Cuma kalau setauku nih di BUMN yang sebelah yang kelistrikan itu tadi, dia kan lingkup rollingannya kadang hanya di satu wilayah. Ibaratnya kalau Jawa Tengah ya udah rollingnya di situ-situ aja, kecuali sudah menduduki level yang manajerial itu dia akan sampai ke luar provinsi. Oke. Nah, ketika di Pertamina sini sistemnya tuh jadi seseorang akan melekat ke golongan, di mana misal kayak di tempatku di Denpasar ini ada golongan 14, 12 sama 10. Nah, Ya. ketika orang udah di golongan 12, tiba-tiba dia naik ke golongan 13, mau nggak mau dia harus pindah ke lokasi yang ada golongan 13-nya, misal kayak di Lombok, terus di Surabaya, di Ya, Tuban. ya. Jadi kayak gitu, sistem mutasinya berdasarkan kotaknya dia yang ada di mana gitu. Nggak bisa kalau misal terus-terusan di satu lokasi aja. Oh iya, berarti kalau dia pas lagi naik golongan dan di tempat kerjanya sekarang nggak ada golongan yang sama, otomatis harus pindah gitu ya. Iya, Nyari yang mau ada nggak mau slotnya harus. lah. Dan itu bukan Iya. nyari loh ya, yang nentuin juga dari Apa? manajerialnya. Oh, gila. Kalau udah berkeluarga susah juga ya kayak gitu ya. Iya, Iya, berat. harus diterima juga sih Pak, mau nggak mau kayak gini. Iya, bener. Terus Nizal, aku kepo dulu itu tahapan seleksinya itu apa aja, Zal? Boleh dijelasin nggak mulai dari awal? Boleh nggak ya? Boleh nggak nih? Aduh, boleh lah. Boleh dong. Khusus di sini Biar boleh nih, teman-teman khusus juga di sini. dapat informasinya, kali aja ada yang mau Siap. daftar di Pertamina gitu. Mungkin agak panjang ya seleksinya tuh. Jadi yang awal tuh kita dari administrasi, wajar. Yang agak susah tuh administrasinya di sini kan online. Kita cuma disediakan waktu sekitar 3-5 hari aja untuk ngupload data, di mana satu server tuh diserang dengan ratusan ribu orang pendaftar yang sama juga. Kadang di situ memang orang-orang merasa ya udah deh nggak usah jadi daftar itu. Padahal kalau kita pinter nyari-nyari waktu yang pas tuh nguploadnya gampang banget. Kayak aku dulu tuh kepikirannya, misal habis subuh orang-orang tuh kan nggak mungkin buka laptop, tapi ketika malam tuh orang-orang kan berpikirnya kalau semuanya pada tidur. Ternyata malam tuh lebih berat daripada ketika kita buka habis subuh. Nah, ya udah di situ deh. Habis itu kita lanjut ke asesmen. Asesmen tuh isinya psikotes, terus tes bahasa Inggris manajemen, terus ada tes numerik verbal, ya umum lah kayak gitu. Cuma yang membedakan di sini kan ini karena semuanya online. Yang paling ribet tuh ketika tesnya tes koran tuh yang kita menjumlahkan angka-angka banyak. Oh iya, pegel banget itu, Jal. Nah, ini apalagi online ya. Online tuh kita udah kalau di sini kan kita menjumlahkan angka-angka tuh, misal gimana caranya si angkanya tuh dijumlahkan, jumlahnya 3 gitu. Misal 1 tambah 2 berarti enter. 3 langsung enter. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 enter kayak gitu. Ya, Terus sering tuh dulu kayak gitu tuh. Oh gila, pegel banget sumpah. Dan ini durasinya tuh kita kan nggak tahu ya limit waktunya sampai kapan. Bisa jadi sekitar 60 sampai 90 menit. Yang paling bikin meluap-luap adalah ketika kita sudah tinggal submit aja. Kadang tuh servernya down. Akhirnya harus ngulangin lagi. Terus gitu. gimana? Ya udah ngulangin lagi. Bahkan aku dulu ngerjainnya tuh sampai ngulangin 3-4 kali. Ya teman-teman pun sama, semuanya kayak gitu ngulangin. Ya harus bersabar lah ya. Sampai udah enak. Iya. Enak seenak-enaknya. Perjuangannya luar biasa tapi. Terus habis itu tuh? Habis itu ada tes bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh yang paling susah kita. Karena di sini kan kita pahamnya mengenai daily conversation yang tingkatannya walaupun setinggi apapun kayak TOEFL, IELTS kan itu masih yang kita agak paham ya. Nah, yang sering kita hadapi kerjaan soal-soal gitu. Iya, nah ini tuh masalahnya adalah bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris bisnis. Lu ngebayang nggak sih di mana bahasa Inggris marketing tuh di mana nggak ngerti gitu loh. Iya. Ini tuh istilah-istilahnya pun kadang kita masih belum familiar gitu ya. Iya, tapi mungkin anak yang basically dari bidang ekonomi gitu mungkin ngerti ini maksudnya apa. Iya. Cuma conversationnya di sini tuh masih tingkat lanjut. Iya. Masalahnya kan yang apply di situ kan bukan cuma dari anak ekonomi atau bisnis juga kan, banyak jurusan juga. Iya. Ya akhirnya
kalau aku dulu sih main cocok-cocokan aja gitu. Oh, kata-kata ini kalau Iya, bener. dimasukin cocok gak Feeling. ya? Cocokologi. Cocokologi. Kayaknya ini kedengarannya cocok nih bahasa Inggrisnya. Ah, yaudah ini aja. Ditambah lagi mungkin ada tuyul yang membantu di sebelah saya mungkin ya. Aduh, joki nih, joki. Enggak bisa pakai joki kan? Enggak bisa kalau di Pertamina Nggak sini. bisa. Jadi kita per soal tuh ada waktunya sendiri-sendiri. Misal walaupun online nih ya, kita cuma disediakan waktu hanya beberapa detik saja untuk menghadapi soal. Jadi kita pencet enter, ngelihat soal. Oh, kita cuma sedia waktu 3 sampai 5 detik. Pokoknya cuma detik aja kok. Jadi walaupun mau securang apapun tuh nggak akan bisa. Toh juga kita nanti akan ada di akhir sesi tuh kita harus foto dan kita harus foto KTP juga yang real time saat itu. Ditambah lagi nanti hasil psikotes ini akan diverifikasi ketika wawancara dengan psikolog. Nah itu bener. Dan misal pun nih pakai joki, terus nanti yang ngerjain orang lain, terus yang foto kita sendiri. Tapi nanti di akhir kan ada kayak interview, ada MCU juga. Nah itu mesti susah buat ininya. Iya, itu juga bakal masuknya ke deteksi juga karena setelah bahkan langsungan nih setelah tes bahasa Inggris bisnis ini langsung kita menghadapi sama interview online ini sama psikolog. Jadi si psikolognya ini nanti akan mereview lagi hasil tes yang udah kita lakukan. Itu sesuai apa enggak dengan orang sebenarnya pas waktu wawancara ini tadi. Di situ akan kelihatan. Lu kalau dulunya pakai joki, nih pas kelihatan waktu kalau misal sama psikolognya ternyata lu karakteristik orang ini kok nggak sesuai sama hasil tes ya, akan ya wis mau nggak mau akan kayak mundur alon-alon guys. Jangan-jangan dia punya 2 kepribadian gitu. Iya. Kelihatan banget lah. Ketahuan. Wawancara itu cuman psikologi doang sama psikolog atau sampai gini ke HR atau manajernya gitu? Masih ada 2 tahapan lagi setelah sama psikolog ini tadi. Kalau yang psikolog kan ini sifatnya online nih. Nah, selanjutnya kalau di wawancara user atau yang fungsi yang akan kita masuki nanti, itu tuh dia harus bertemu langsung. Jadi nanti kita ke kantor-kantor unitnya untuk melakukan wawancara. Kayak misalnya dulu aku kan karena domisiliku daerah Jawa Timur, milihnya jadi di Surabaya untuk wawancaranya. Ya udah ketemu langsung sama beliau-beliaunya ini tadi yang pimpinan di operasional. Kalau sudah lolos lagi lanjut ke tahap wawancara sama top manajemen. Tapi nggak semua seleksi itu misal untuk rekrutmen Pertamina yang tahun ini, tahun depan akan ada wawancara sama top manajemennya, tergantung karena sama anak perusahaan tuh pun kan cuma cukup sama wawancara usernya aja, nggak perlu sampai top manajemen juga. Gitu. Terus setelah wawancara ada medical check up nih, umum banget lah medical check upnya. Cuma kalau aku melihat nih dari medical check up dengan yang lain-lain tuh ini lengkap banget lah medical check upnya. Jadi nggak cuma yang sekedar diambil darah banyak ruangan kita tuh sama dokter spesialis ini, ada tes ini, ada treadmill juga, tes macam-macam lah dulu tuh dicek. Nggak cuma fisik, sampai ke dalam-dalamnya juga, sampai ke hati nuraninya tuh jujur atau enggak tuh juga dicek. dan aku yakin fisik pun mesti bakal full dicek semuanya kan. Iya, karena aku sudah pernah mengalami di beberapa tes dan ternyata dia lolos. Jadi saya merelakan itu. Aduh, udah susah. Memang cukup berat. Terus abis itu apa lagi? Habis MCO apa lagi tuh? Aku pikir dulu kan MCO tahap paling terakhir kan. Biasanya terakhir kan. Ternyata masih ada yudisium dong. Baru tahu juga. Kayak skripsi dong. Iya. Tapi gitu yudisium di sini hanya menentukan ibaratnya kamu setelah melalui seleksi ini dan dengan wawancara user yang di fungsi tertentu, si usernya ini mau nerima atau enggak, atau bahkan dialihkan ke user lain kayak gitu. Ternyata enggak. Jadi si yudisium ini tuh misal kita kuota yang dibutuhkan adalah sebenarnya 30 orang se-Indonesia. Dan ternyata yang lolos sampai tahap MCU tuh ada sekitar 150. Mau tidak mau, 80, 150 berarti 120 sisanya. 120. 120 sisanya itu tadi ya tergugurkan oleh yudisium ini tadi. Ya ampun, kasian banget. Sekali, dari awal sampai MCU lo tinggal yudisium. Udah susah-susah lagi ya. Iya. Gila. Kesempatannya kan juga untuk mendaftarkan cuma 1 tahun sekali kita dibatasin. Iya. Jadi cukup setahun sekali ya. Iya, kalau misal pengen daftar lagi harus di tahun selanjutnya. Gitu. Kemudian nih Zal, untuk
setelah diterima, itu apakah langsung kerja atau di-training dulu atau seperti apa, ada pendidikannya atau gimana? Dulu kan kita harapannya kalau udah selesai seleksi nih ya, Mhm. kan diterima nih sebagai Langsung pekerja. kerja. Wah, Iya. kerja, langsung aku kerja. Ternyata di situ kita baru tanda tangan kontrak pendidikan aja, pendidikan prakerja gitu loh, prajabatan kan. Ada sekitar 6 bulan itu. Jadi urutannya tuh ada wajib Wow. militer, terus ada in-house training atau pendidikan yang kayak sekolah-sekolah gitu. Mhm. Ada Yang yang nyelam ke lumpur gitu ya, pendidikan militernya. iya, ya kayak biasa Oke. gitulah Mas. Tapi enak sih. Enak, Cuma seger. jangan untuk diulang lah ya kalau bisa. Iya. Terus habis itu setelah in-house training kita ada OJT. Setelah OJT nanti kita di bagian akhir tuh ada penulisan tugas akhir berupa kertas kerja wajib. Kerjaannya tuh cuma sendiri-sendiri. Dan kalau yang operasional di lapangan biasanya diwajibkan untuk membuat alat hanya dalam 1,5 hingga 2 bulan. Itu kayak ibaratnya tugas akhir atau skripsi gitu ya? Iya, cuma deadline-nya mepet banget. Mana kita kan masih disibukkan sama operasional juga tuh. Tapi harus mengerjakan tugas akhir. Udah dibebanin pekerjaan lain juga ya? Iya. Oh gitu. Terus alat-alatnya gimana tuh Jal? Beli sendiri atau gimana? Kan secara mungkin susah didapetinnya tuh. Kalau alat-alat sendiri sih tergantung dari pimpinan pembimbing training kita ya selama masa OJT itu. Sebenarnya kita pun selama training itu sudah digaji juga dan itu sudah include untuk pembelian proyek-proyek itu tadi. Tapi ketika nominal proyeknya cukup besar, nanti dari pimpinan tuh biasanya ada inisiatif untuk mengajukan persetujuan ke manajerial permintaan anggaran untuk menunjang proyek yang akan kita buat itu tadi. Oke. Kalau untuk pendidikannya tuh udah digaji juga belum sih Jal? Udah. Mulai dari Udah ya? mulai dari awal kita in-house training sampai OJT udah dapat uang saku juga hitungannya. Tapi uang saku ini tidak full seperti gaji ketika sudah diangkat sebagai pekerja. Oh iya. Meningkat seiring berjalannya waktu lah ya. Nggak mungkin langsung. Nah terus untuk sekarang nih, setelah melewati masa pendidikan dan masa OJT itu, rutinitas kerja di sana kayak gimana tuh Jal? Mungkin bisa digambarin. Kalau rutinitas kerja nih kebetulan kan aku masuknya di fungsi pemasaran retail khususnya bagian Merin nih ya. Kalau secara umum nih kita jadi hari-hari biasa tuh ketika teman-teman yang kerja shift, jadi kan kita kebagi dua, ada yang office hour, ada yang shift. Kalau di lokasi ya, kalau di kantor-kantor pusat gitu kan pasti mereka office hour semuanya. Nah kalau di lokasi gini yang shift tuh biasanya yang mereka bagian penerimaan dari kapal tanker, terus ditimbun sampai disalurkan ke mobil tangki itu orangnya pasti shift. Tapi kalau misal kayak aku di Merin gini, apalagi khususnya di bagian maintenance, itu nanti hanya office hour aja ya, ketika hari libur ya libur. Cuma susahnya ketika office hour ya waktu hari libur ketika ada apa-apa dipanggil kan di kantor, mau nggak mau harus datang. Harus datang. Iya, contohnya hari ini ya Zal ya. Tadi ada telepon kan? Oh iya. Oh, tadi cuma itu aja kok, gimmick aja sih biar kelihatan kerja. Pintar juga ya. Tapi sebenarnya Rizal sendiri lebih suka shift-shiftan atau ini office hour gini nih? Kalau aku sendiri soalnya office hour nih, soalnya nggak cocok shift-shiftan kalau aku sendiri. Kalau Yoga gimana nih Yog? Sama, aku juga pengennya itu kerja yang office hour gitu. Jadi iya, benar. nggak harus kerja malam atau sore gitu. Kalau kamu gimana? Prefernya ke office hour sih ya, walaupun memang ada plus minusnya kan sendiri kan. Lebih ke office hour karena kalau dilihat dari kayak rutinitas atau pola kebiasaan sehari-hari itu akan lebih bisa menyesuaikan ketika office hour daripada yang shift. Iya. Kalau Rizal sendiri sebenarnya di bagian apanya sih, maksudnya itu ngurusin atau mengelola apanya gitu? Kebetulan aku di sini kan dapat di bagian Merin nih yang urusannya lebih ke arah penerimaan kapal sama di pelabuhan. Berarti tuh ngapain tuh? Karena aku yakin nggak semua orang paham nih gitu. Nah, rutinitas yang umum nih kalau di bagianku sendiri, kita tuh jadi sebelum ada kapal datang tuh kita pasti dapat email pemberitahuan tentang nominasi atau informasi rencana kedatangan kapal dari pusat. Nah, nanti kita range di situ. Sekaligus kita biasanya ada web untuk tracking khusus ke kapal, estimasi nyampe sini kapan. Nah, ketika kapal sudah datang ya kita sebagai koordinasi mengenai penyandaran dan lepas dari pelabuhan itu tadi, ditambah lagi kita di sini ada untuk pertanggungjawaban sebagai keagenan atau sebagai
perantara antara kapal dengan otoritas pelabuhan yang di sini dipegang oleh Dinas Perhubungan Laut. Oke. Nah, Berarti kayak lebih mengontrol monitoring kapal yang mau datang ke iya. marin benua tadi tuh ya. Iya, nah kebetulan memang juga Oke. mulai dari awal tahun ini untuk sarana-sarana ke pelabuhan kan yang awalnya dipegang oleh pihak terminal itu dilimpahkan ke fungsi marine nih. Jadi kita ketambahan ada kerjaannya kayak misal jabatanku nih hitungannya baru sebagai maintenance. Jadi kita kayak preventive maintenance, pencatatan secara harian, kondisi dermaga seperti apa, ditambah lagi untuk checklist keselamatan di pelabuhan tuh seperti apa. Terus ada juga perbaikan-perbaikan. Nah, khusus untuk yang tak handle tuh biasanya mengenai kebetulan kan di sini port operation-nya kosong, untuk operasi pelabuhannya kosong nih. Jabatan yang di tempat itu. Nah, aku ngehandle juga selain maintenance juga ngehandle ke arah operasional pelabuhan. Jadi double antara koordinasi mengenai sandar lepas kapal dengan pihak stakeholder. Ini juga kita checklist harian gitu loh mengenai pelabuhannya itu tadi gimana, apakah ada yang perlu diperbaiki, ditambah lagi kita juga memonitoring tentang penggunaan anggaran di lokasi yang sekarang kita tempati. Oh iya, berarti benar sih kalau lebih ke office-nya karena lebih mengurusi ke kayak administrasinya gitu ya, Iya. administrasi di lapangannya. Oke. Kalau untuk jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Jal? Kebetulan di sini sih kita pakainya flexi time. Jadi kembali ke pimpinan masing-masing. Kadang kan ada yang minta untuk jam 7 sudah standby semua. Nah, kalau di tempatku nih pimpinannya memang dari dulu-dulu kalau di Marine kita pakainya flexi time. Jadi kalau di Wita sini datangnya jam 7:30 berarti pulangnya sekitar jam 3:30 jam 4. Kalau datangnya jam 8-an berarti pulangnya sekitar jam 4:30 jam 5 gitu. Yang penting kebutuhan sehari untuk kerja sekitar 8-9 jam itu sudah terpenuhi. Gitu. Tapi kan sekarang kan dunia lagi ada wabah nih, yaitu COVID-19. Nah, di Pertamina sendiri gimana nih strateginya, atau mungkin ada yang beda atau enggak gara-gara ada COVID-19 ini? Dari hari-hari biasa lah. Oke, mulai COVID ini sih kita jadi ada 2 sistem kerja. Ada yang memang WFO tetap harus dioperasional, ada yang WFH. Yang WFH tuh biasanya yang di kantor-kantor pusat gitu sih. Nah, kebetulan kalau yang WFH ini ya mereka akan melakukan koordinasinya melalui daring gitu, online kan. Jadi kita punya aplikasi sendiri untuk melaksanakan rapat online atau koordinasi online. Terus untuk teman-teman yang di operasional ini kita punya protokol kesehatan sendiri. Dulu sebelum merebaknya kasus COVID tuh kita sudah ada penetapan kalau misalnya masuk ke tempat kerja wajib melakukan cuci tangan. Jadi setiap di depan tuh sebelum pintu masuk lobi ada tempat untuk cuci tangan. Ditambah badannya semua harus dilakukan disinfektan. Tapi jangan sampai kena ke bagian muka karena kan bahaya juga toh. Bahan kimia kayak gitu. Ditambah lagi melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk kantor. Dan biasanya juga dilengkapi oleh daily check up yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Biasanya berupa perawat sih. Jadi kita dicek tuh suhu tubuh, tensi, terus kadar oksigen dalam darahnya setiap pagi sebelum melaksanakan pekerjaan. Kemudian setelah merebaknya COVID ini, nah itu kita makin ketat lagi untuk protokol kesehatannya. Untuk sistem yang kan ada juga nih pekerja yang di-handling sama pusat yang dia harus pindah-pindah terus kan. Nah, ketika dia melakukan permutasian kayak gitu, jadi sebelum mutasi dia wajib untuk melakukan swab test terlebih dahulu ke tempat yang memang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Kemudian melakukan perjalanan dinas. Setelah perjalanan dinas dikarantina dulu di lokasi tujuan dan dilakukan rapid test ulang kan, tapi di sini rata-rata kita pakainya swab test sih, nggak pakai rapid test. Nah, setelah 14 hari karantina baru nanti pekerja yang akan digantikan boleh untuk perjalanan dinas ke tempat selanjutnya. Baru nanti yang 14 hari yang sudah karantina itu boleh masuk ke operasional kayak gitu. Buset, bener-bener ribet. Jadi ribet ya semenjak ada corona nih, harus karantina 14 hari loh. Itu bukan waktu yang bentar ya, itu 2 minggu harus menunggu baru boleh
Iya bener. Melakukan Tapi emang pekerjaan. Pertamina ini dari awal aja udah ini ya, protokol kesehatannya udah bagus. Berarti emang Ya, ketambahan ada COVID ini makin ketat lagi, dan ya semuanya itu Pertamina lakuin buat menjaga dari karyawan, juga menjaga klien-klien mereka. Jadi kalau menurut aku sih iya. bagus banget sih, Nil. Iya benar. Karena kebetulan juga lebih banyak bergerak di bidang di lapangan, makanya emang harus lebih ketat sih. Kayak tadi harus karantina 14 hari. Itu sih yang nggak bisa dibayangin sih. Kita mau kerja tapi harus karantina diri dulu gitu 14 hari. Biasanya kan paling cuma cek suhu tubuh atau apa, paling rapid selama corona ini ya paling sekali doang kan. Tadi kan udah banyak dijelasin tuh sama Rijal, mulai dari step-step seleksi Pertaminanya, mulai dari online administrasi, terus ada psikotes juga yang tadi apa namanya tuh yang tes koran ya Jal. Iya. Nah itu yang ngulang sampai berapa kali, terus wawancara MCU yudisium gitu. Terus setelah itu juga masih ada apa namanya pendidikan 6 bulan, terus juga OJT 4 bulan ya tadi ya. Iya. Jadi ternyata seleksinya banyak banget, dan mungkin buat teman-teman yang tertarik buat join di Pertamina emang harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sih. Apalagi untuk MCU-nya mungkin yang dirasa saat ini berat badannya belum ideal atau keliling perutnya masih di Nggak luar usah kenceng-kenceng ini. ya, Nil. Atau mungkin Aduh, nanti ada yang pas waktu tersindir seleksi tahan nafas gitu biar kecil kali ya. Aduh, iya bisa. Ininya empedunya dikeluarin dulu kan. Dijual Pak biar dapat duit nanti ya. Jadi ya semoga dengan dari penjelasan Rizal tadi kita jadi lebih kenal gimana sih rutinitas kerja di Pertamina, khususnya di bagian Marine Benua ya. Iya, khususnya di Merin dan di Direktorat Pemasaran. Oke. Dan supaya kita juga dapatlah informasi-informasi tentang gimana persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Soalnya kan persiapannya juga untuk fisik juga nggak bisa instan kan. Dari tadi kata Rizal bilang dia jaga makan, terus olahraga. Ya semuanya harus kita siapin matang-matang. Dan itu jauh-jauh hari gitu kalau bisa. Nggak bisa seminggu 2 minggu sebelum ya. Iya bener. Terima kasih Rizal udah jadi temen cerita kita di Kita Punya Cerita. Siap, terima kasih juga Mas Daniel dan Mas Yoga. Iya, semoga obrolan kita siang-siang hari ini bermanfaat buat teman-teman. Amin. Iya, yang kira-kira yang mau daftar Pertamina atau mungkin yang lagi ikut proses rekrutmen Pertamina juga bisa lebih tercerahkan pengetahuannya setelah mendengarkan podcast ini. Amin. Sukses juga buat Rizal untuk karir. Oke, siap. Sukses juga buat teman-teman, Mas Daniel, Mas Yoga, dan kita semua. Amin. Dilancarkan segalanya. Siapa tahu beberapa bulan lagi udah jadi manajer atau gimana ya, Nil ya? Waduh. Berat rek bahasannya. Ya, doa yang baik-baik kan. Oh, iya. Siap. Semoga kita bisa main-main ke Bali lah Jal. Boleh, siap. Datang aja ke sini, nanti bisa kontak-kontak. Gratisnya lah, tiket gratis pesawatnya. Yaudah mungkin cukup sekian dulu episode kita kali ini. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.